mereka akan menyatakan diri sebagai Mesias, ya, dan menyatakan diri sebagai Tuhan, Mesias palsu akan banyak berdiri. Itu akan semakin nyata. Mesias artinya apa? Penyelamat. Nah, seperti apa nanti mereka dan bagaimana nanti mereka, itu akan nyata dan orang akan banyak bergantung kepada mereka. Jadi film tadi malam itu menggambarkan bagaimana supaya nantinya manusia menerima keberadaan mereka. Itu kuncinya. Nah, dan yang paling mengherankan, ya, gambar di dalam film itu sama persis dengan robot-robot yang tahun lalu kalau tidak salah itu mereka kenalkan, ya. Tahun lalu itu seperti pagelaran lah yang mereka buat, ya. Nah, dan film itu sebenarnya banyak hal-hal rahasia yang tersembunyi di dalamnya. Ada apa, ya? Politik pun terjadi di sini. Di mana dunia kadang kita melihat ini ke sini bermusuhan. Tapi sebenarnya, ya, mereka itu seperti ini untuk menghancurkan dunia. Tetapi kacamata dunia melihat seolah-olah mereka itu berperang, ya. Tetapi sesungguhnya perang-perang yang terjadi ini itu sudah dirancangkan, ya. Dan dirancangnya untuk apa? Depopulasi, ya, untuk mengurangi jumlah penduduk bumi. Kelak di mana mereka akan menguasai bumi. Jadi siapa di balik semua ini? Di balik semua ini, mereka orang-orang yang telah menyatakan dirinya sebagai penguasa yang berkuasa atas dunia ini, ya. Jadi jangan salah, saudara. Gadget ini sudah dirancangkan bahkan sebelum pernah muncul dalam benak kita tentang gadget, bagaimana perkembangannya, ya. Itu mereka sudah rancangkan hanya untuk kepentingan ekonomi, ya. Mereka keluarkan dulu yang 2G, 3G, ya, 4G. Nah, nanti sekarang 5G. Nah, itu sudah. Jadi per periode dulu, ini dulu. Jadi ditahan dulu, sebenarnya sudah mereka ciptakan itu, ya. Sudah mereka ciptakan. Jadi dunia sudah kacau. Dunia sudah parah. Dunia ini sudah jahat, ya. Sudah sangat jahat. Nah, jadi tidak ada saat waktunya lagi bagi kita untuk bermain-main. Sekarang dunia sudah dirancangkan memasuki agenda mereka. Ini anak-anak Tuhan harus tahu, ya. Apalagi hamba Tuhan katanya, ya. Sekarang jujur ada kegeraman di dalam hati ini, ya. Tapi kegeraman ini karena kasih kepada anak-anak Tuhan. Sekarang di mana yang katanya yang katanya hamba Tuhan yang menghimbau jemaatnya untuk menerima ini, ya. Setelah semua dibongkar, setelah semua ketahuan, ya, setelah semuanya terbuka kalau itu sebenarnya mencelakakan, ya. Bagaimana sekarang para pendeta-pendeta, para hamba-hamba Tuhan yang menghimbau supaya jemaatnya untuk menerima, bahkan di gerejanya sendiri dilakukan, ya. Di mana sekarang? Bagaimana pertanggungjawaban di hadapan Tuhan atas jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan kepada mereka, ya. Karena saya ingat itu di zaman COVID kemarin, ya. Banyak jemaat yang saya layani, kenapa kalian menerima? Ya pendeta kami suruh kami, Bu. Katanya pendeta kita harus berhikmat. Nanti kalian tidak bisa apa-apa. Kalian tidak bisa begini, kalian tidak bisa begitu. Makanya kami terima, Bu. Kok ibu berbeda? Kok yang ibu sampaikan berbeda? Saat itu mereka masih petentengan.
Sampai posting-posting di sosial media ya. Bahkan hamba-hamba Tuhan yang katanya besar dan terkenal ya posting. Ini pertama, ini kedua, ini ketiga. Ya. Tapi sekarang setelah mulai kelihatan, setelah mulai terbuka bagaimana minta ampun di hadapan Tuhan, ya. Ini para pembinasa-pembinasa keji yang berdiri bait suci, ya. Nah, pembinasa itu apa? Membunuh, ya. Jadi dengan kita menghimbau jemaat untuk itu semua, ya, kita menghimbau jemaat untuk dibunuh. Sekarang setelah terbongkar, dia menggigit jari, ya. Tetap merasa apa? Pimpinan selalu benar, ya. Padahal sudah bagaimana pimpinan yang tidak peka lagi akan suara Roh Kudus, hanya memikirkan nanti jemaatku nggak bisa kerja, nanti nggak berjalan persepuluhan, nanti nggak berjalan persembahan, ya. Makanya sampai dipaksa, nanti kamu nggak bisa kerja, nanti kamu nggak bisa begini dan begitu. Kalau saya dari awal sudah saya sampaikan kepada semua, itu tidak baik bagi bait suci. Itu firman Tuhan. Jadi artinya itu tidak baik bagi tubuh secara jasmani, karena tubuh kita inilah yang menjadi bait sucinya Tuhan, ya. Makanya merokok, orang-orang perokok seringkali punya alasan. Di mana tertulis? Ya. Di mana tertulis? Dalam firman Tuhan jelas kita diperintahkan untuk apa? Untuk menjaga kekudusan bait suci. Jangan mencemari bait suci, jangan merusak bait suci ini, karena ini gambaran kalik Tuhan, ya. Nah, kita dibentuk segambar dan serupa dengan Tuhan, ya. Jadi kita harus mengurus seluruh hidup kita, ya. Kita harus menjaga bait suci ini. Makanya sekali lagi peka, ya. Berjalan ini masih, apalagi alasan, ya. Beberapa waktu lalu banyak orang tua, gimana Bu, anak saya nggak bisa sekolah. Bagus seperti saya, nggak usah sekolah anaknya. Saya bilang, pernah kasih jajan sama anak-anak? Tidak, ya. Saya tanya, kalau sekiranya ibu kasih makanan ke anak-anak atau segala sesuatu lah yang untuk dimakan, lihat komposisinya tidak? Pasti ya. Kalau orang tua yang memberikan makanan kepada anak-anak tanpa lihat komposisi, ya, kandungannya, itu namanya orang tua yang tidak bijak itu, ya, yang tidak peduli akan anak itu namanya, ya. Nah, saya tanya, lihat enggak komposisinya di saat kita mau memberikan makanan kepada anak-anak? Pasti lihat dong, ya. Karena saya orang tua yang seperti itu, saya selalu melihat komposisinya apa. Jangan sampai ada komposisi yang bisa merusak ginjalnya, ya. Nah, kenapa di saat ini yang langsung masuk ke darah, ya, kita tidak tanya apa itu, tapi hanya karena rasa takut yang ditaruhkan, semua tunduk. Saudara, saya sampaikan, rasa takut itu tidak akan berhenti mereka untuk tetap sampaikan. Ancaman demi ancaman akan diberikan. Kemarin simulasi, tahun-tahun yang akan datang, apa yang akan mereka nyatakan? Ancaman yang sesungguhnya, yang sesuai dengan wahyu, di mana tidak bisa membeli dan menjual tanpa tanda itu. Engkau tidak bisa makan, anak-anakmu tidak bisa makan, anak-anakmu tidak bisa melakukan apapun tanpa tanda itu, ya. Anak saya banyak yang saya kasih nasihat. Saya katakan, yang paling besar sekarang kelas 2 SMK. Saya bilang, nak, ini sudah tahun 2024. Nah, kamu nanti tamat 2025. Kamu tahu di 2025 ini apa yang sedang dunia rancangkan atas Indonesia, atas seluruh dunia? Ya. Yaitu penyatuan mata uang. Satu, ya, masuk ke zaman digitalisasi, ya. Jadi kita tidak bisa melakukan apapun tanpa kita tunduk.
Jadi bukan mama tidak mau kamu menjadi seorang dokter atau seorang desainer atau seorang apapun sesuai dengan cita-citamu. Tetapi dunia yang tidak mengizinkanmu masuk dalam semua itu, kalau kamu tidak tunduk akan rancangan mereka, sistem mereka. Sekarang pilih, nak, saya bilang. Kalau masa itu sudah terjadi di depan matamu, mana kamu pilih? Karena dia sudah dewasa loh. Ya. Kita sudah harus ajarkan anak kita untuk memilih mana yang menjadi pilihan baginya, ya. Kita harus sudah mengajarkan anak kita, ya. Ini sepertinya mulai dulu di sana. Ini nanti tinggal end stream gini. Ini. Oke. Sembari ibadah di sana, kita ibadah di sini, ya. Jadi anak saya sudah saya ajarkan, ya. Bagaimana akan hal yang akan datang. Kita harus kasih kebebasan dong sama anak. Anak kita sudah cukup dewasa, ya. Kalau dia sudah di atas 12 tahun, 10 tahun bahkan, kita sudah harus menjelaskan kepada mereka bagaimana mereka harus berjuang untuk masuk ke dalam kerajaan sorga, ya. Karena masuk sorga itu masing-masing, ya. Nah, jadi saya sampaikan. Jadi kalau masa itu sudah berlaku, mama minta samamu, karena dia tidak bersama-sama dengan saya di sekolahnya kan di kota, ya. Nah, mama minta samamu, jangan isi segala data. Kamu ada 2 pilihan, saya bilang. Kamu bisa mengejar cita-citamu, tapi kamu kehilangan keselamatanmu. Atau kedua, kamu sengsara di bumi, menderita di bumi, tapi engkau memperoleh hidup yang kekal. Mana engkau pilih? Jadi orang tua yang bijaksana harus bisa menentukan apa yang terbaik bagi anaknya. Yang terbaik bagi anak itu bukan masa depan di dalam bumi ini yang akan binasa. Tetapi ya, masa depan dalam kerajaan sorga. Itulah sebagai orang yang bijak. Itulah sebagai orang tua yang bijaksana. Makanya jikalau saudara katakan, ya, jadi gimana itu anak-anak gak sekolah segala macam. Lihat zaman, ya. Banyak orang, ya apalagi anak-anak di sini, ya, yang mengatakan, ya, bagaimana nanti mereka segala macam. Itulah bagi orang yang tidak mengenal dunia, saya bilang, yang tidak mengenal zaman, ya. 2023 saja sudah diumumkan kalau peraturan akan mata uang digital sudah ditetapkan. Apakah penerapannya ini masih lama? Tidak. Ya. Saya kemarin itu benar-benar diberkati dengan pemberitahuan, ya, dari seorang ibu, di mana, ya, pembicaraannya dengan salah seorang lah. Saya tidak usah kasih tahu jabatannya, ya, tapi di dalam pemerintahan di daerah Jawa sana. Apa yang dikatakan? Ada 2 tahun lagi agenda mereka. Jadi itu penggenapannya di 2025, ya. Makanya saya pernah katakan, ya, waktu pemilihan kemarin, saudara bisa tahu siapa yang menang. Tapi bukan bagian saya itu. Tapi kenapa? Harus ada peran dia atau keturunannya yang masih harus duduk karena agenda itu tadi, ya. Jadi peka melihat semua itu, dan hikmat ini kami terima dari mana? Tuhan loh. Saya selalu berdoa setiap hari, Tuhan, saya tidak punya akses apa-apa, ya. Bahkan hanya ada laptop ini untuk live streaming, buka handphone pun nggak bisa sembarangan saya itu, ya. Nah itulah kalau kita karib dengan Tuhan, nggak bisa sembarangan. Bahkan banyak pendoa-pendoa yang saya tahu mereka bahkan tidak bisa menyentuh sama sekali. Jadi saya diizinkan untuk hadir bersama saudara di YouTube, ya. Jadi ada kalanya, ya,
Kalau ada orang yang memberitahukan, ya tolong buka film ini, tolong buka film ini, baru saya buka. Karena itu clue. Nah, karena melalui film itu signal-signal mereka sudah bukakan ya. Jadi orang tua yang bijaksana akan mengetahui apa masa depan untuk anak-anaknya. Saya langsung katakan, anakku, kita anak-anak Tuhan. Kita tidak punya tempat, ya. Anak manusia, Yahusua itu sendiri tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Karena dia dari surga, kita dari surga. Aku bilang, kita akan tertolak di bumi. Ya. Kita akan dianiaya di bumi hanya karena kebenaran. Jadi, di saat kamu nanti sudah tamat sekiranya ya, ini masih perandai-andaian, ya. Karena kita sudah dengar bagaimana 2025 mereka mulai merancangkan semuanya itu ya. Nah, jadi saya bilang ini sudah dirancangkan dan Mama pun tahu infonya langsung dari mereka yang di atas sana, ya. Secara manusia, ya. Nah, jadi mereka lah yang akan menolak kamu untuk pencapaianmu akan segala hal-hal di bumi. Mereka lah yang akan menolak cita-citamu. Bukan Mama tidak mau kamu mengembangkan cita-citamu. Tetapi kita anak-anak Elohim akan tertolak untuk mengembangkan cita-cita kita di masa ini. Kenapa? Karena sudah zaman akhir. Jadi kita akan ditolak untuk mengembangkan cita-cita itu di saat apa? Kita tidak menerima sistem daripada mereka. Ya. Jadi kalau saudara memilih, ya, anak saudara berhasil dan cita-cita mereka tercapai, ya, bisa. Bukan saya katakan tidak bisa, bisa, ya, bisa. Dunia masih akan tetap berjalan. Orang sama kok seperti zaman Nuh, ya, sama seperti zaman Nuh. Akan ada kawin mengawinkan, dunia masih berjalan dengan biasa saja, ya. Tapi bagi orang yang mendengarkan suara Tuhan, mereka akan berjuang maju, ya, membangun bahtera supaya diselamatkan, ya. Jadi sekarang saya hanya fokus mendidik di anak-anak itu. Yang penting ya, anak-anak di sini kan ada berapa orang? Calistung, ya, baca tulis itu sudah selesai, ya. Baru karakter moral itu yang paling utama dididik di sini. Bagaimana penghormatan mereka kepada Tuhan dan penghormatan mereka kepada orang tuanya. Karena banyak anak-anak sekarang ya dalam pendidikan ya, akhlak, moral, karakter, kriterianya sudah minus. Nah, banyak yang mengatakan saya gila. Banyak yang mengatakan saya aneh. Orang di dalam Tuhan memang seperti itu, dikatakan gila dan aneh. Karena Tuhan Yahusua itu sendiri dikatakan gila, ya. Tapi puji Tuhan, anak saya cukup bijaksana. Dia katakan apa? Ya. Dia berjuang di luar sana. Bukan saya tidak membuka tempat untuk dia, tetapi mereka punya pilihan, ya. Tapi saya tetap menuntun, membimbing, ya. Dia katakan, Ma, kalau itu sudah terjadi, saya tidak akan memilih dunia ini. Ingat ya, dari sekarang pendataan yang berbau apapun, kalau itu berupa digital, jangan kamu isi. Saya bilang. Nah, siap, Ma. Seperti itu, ya. Nah, jadi didik anakmu untuk dewasa di dalam kerohanian. Supaya mereka berjuang untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Ya. Oh, sekarang yang namanya yang kaya semakin kaya. Ya. Makanya saya sampaikan kepada saudara, jikalau kamu saat ini masih punya segala sesuatu yang bisa kamu geser-geserkan itu, ya, belikan lahan ladangmu, ya, supaya engkau punya sesuatu di saat nanti tidak bisa membeli dan menjual, hidup berjalan, berlanjut, ya, gitu, ya. Jadi ini ada pertanyaan, sampaikan saja, kan banyak video-video yang berhubungan dengan hal ini, kirimkan saja. Nah, ya, walaupun mereka mendengar atau tidak, yang penting tugas kita sudah kita lakukan. Kemarin saya diberkati dengan waktu kami sharing firman, ya. Jadi saya baca dengan kisah Silacarus.
Ya. Lukas pasal yang ke-6, ayat 16. Di sini saya cukup terhibur. Lukas 16 ya. Oh, bukan. Di mana ini ya? Coba nanti Markus, Matius atau Noel. Coba buka dulu yang kisah Lazarus kemarin itu. Dari mana saya lupa itu. Oke, nanti ini saya lupa ya. Jadi ada perkataan di sana yang benar-benar menghibur kita di saat kita memberitakan tetapi kita ditolak, ya. Jadi di sana dikatakan, ya, kalau mereka sudah mendengarkan dari para nabi dan Musa, ya. Jadi artinya ya sudah, mereka sudah cukup mendengarkan itu. Jadi tugas kita tetap beritahukan kalau mereka melakukan atau tidak, ya bagaimana, kita pun tidak bisa kecewa kepada mereka, ya. Entah handphone Noel, kita tidak bisa kecewa kepada mereka, ya. Aduh, ini saya jadi penasaran ini ayatnya, ya. Karena ini bukan Alkitab saya juga, ini harus dihafal ini, ya. Oke. Jadi jadi nggak fokus saya karena tidak dapat ayatnya. Bisa bantu saya? Khotbah kemarin, Alkitab saya di mana? Tentang Lazarus. Oke, nanti kita buka, ya. Jadi intinya seperti itu, ya. Di sana seorang kaya itu dia meminta kepada Bapak Abraham supaya diberitahukan kepada keluarganya, masih ada 5 saudaranya. Nah, memang Lukas, tapi kok saya enggak dapat ya. Oh iya, saya buka Lukas 16 tapi enggak fokus ya. Nah, jadi orang kaya itu meminta, ini Lukas 16 ya. Orang kaya itu meminta kepada Bapak Abraham supaya Lazarus, ya, menyampaikan kepada keluarganya, ada 5 lagi saudaranya di rumah bapaknya, supaya tidak masuk tempat itu, ya. Tetapi apa yang dikatakan kepada Abraham, kepada orang kaya tersebut? Di Lukas 16 ayat 29. Kita baca dari ayat yang ke 25. Ini ada pembelajaran soalnya harus kita pelajari di sini. 23. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas. Dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku. Sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Tetapi Abraham berkata, anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu. Sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau menderita. Selain daripada itu di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi. Supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang. Nah, jadi ini sebenarnya gambaran, ya. Gambaran di mana orang yang sudah mati sudah tidak akan bisa lagi untuk bertobat, ya. Orang yang sudah mati
tidak memiliki kesempatan lagi untuk diselamatkan. Jadi kalau ada pengajaran mendoakan orang mati, ya, supaya bisa ditolong diselamatkan, itu pengajaran yang salah. Karena di sini jelas dikatakan, ya, kalau ada terbentang jurang yang tak terseberangi, ya. Jadi siapapun kita jangan pernah mendoakan orang mati, ya, atau berdoa di dalam nama orang mati. Ya, paham maksud saya? Kita tidak bisa berdoa dengan nama yang sudah mati. Kita hanya bisa berdoa di dalam nama yang hidup, yaitu Yehushua HaMashiach. Hanya doa inilah yang sampai kepada Bapa. Jadi tidak ada doa yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yehushua, ya. Dan tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak di dalam nama Yehushua. Jadi kalau ada doa dengan nama yang lain, ya, sekalipun kamu menganggap, ya, itu berarti di zamannya Yehushua, ya, atau, ya, orang yang berperan dalam hidup Yehushua, ingat intinya dia mati. Nah, setelah mati, jadi siapa dia? Mau saudaranya Tuhan Yehushua, mau ibunya, mau bapaknya. Setelah mereka mati, nantinya kalaupun mereka masuk surga, apakah menjadi ibunya di surga atau menjadi bapaknya di surga? Tidak. Selama di bumi lah, ya, itu ibu dan bapaknya. Tetapi setelah nanti kesudahannya selesai, maka mereka pun menjadi anak-anak Elohim. Ya, tidak menjadi ibu Tuhan Yehushua. Nah, jadi mereka adalah manusia. Jadi kita tidak bisa berdoa di dalam namanya karena mereka mati, ya. Atau bahkan memohon, tolong doakan kami, katanya, ya kan? Karena mengingat mereka ibunya, ya, mana bisa? Ya, tidak bisa. Makanya saya ingat saya pernah bermimpi, ya, beberapa tahun silam, itu 2016. Saya melihat seorang perempuan menangis. Dia terseduh-seduh, dia pakai kerudung, mukanya sangat tirus, hidungnya tirus, ya, cantik, ya. Nah, jadi dia menangis. Saya berjalan dengan malaikat. Jadi di saat kami berjalan, saya bilang, itu tangisan siapa? Kok sedih sekali tangisannya, saya bilang, ya. Saya berjalan terus dituntun sama malaikat ini. Dan saya ketemu di dalam satu buah kayak jendela gitu, ya. Saya melihat dia di dalam. Ya, dia tertunduk sambil menangis, sangat sedih. Dia bilang, kenapa mereka berdoa di dalam namaku, katanya. Kenapa mereka meminta aku untuk mendoakan mereka? Nah, itu kan gambaran, artinya tidak berkenan. Ya. Nah, karena Tuhan datang menghampiri kita melalui mimpi dan penglihatan untuk membukakan segala sesuatu, ya. Dia nangis terseduh-seduh. Kenapa mereka berdoa di dalam namaku? Kenapa mereka meminta aku mendoakan mereka? Aku adalah anaknya, katanya. Ya, memang dia adalah anaknya sekalipun dia yang melahirkannya selama di bumi. Tapi setelah selesai, ya, apakah setelah di surga menjadi ibunya? Tidak. Dia menjadi anak Elohim. Karena Bapa Yahweh menjadi Bapa di dalam tahtanya. Dia adalah Bapa, bukan menjadi Bapa. Dia adalah Bapa di dalam tahtanya. Dia datang ke dalam dunia kan sebagai anak manusia untuk menolong saudara. Jadi dia setara dengan manusia itu sendiri. Tapi dia adalah Bapa, oke? Jadi kalau yang berdoa di dalam namanya, bertobat. Nah, waktu saya pernah katakan ini, dia mati, saya bilang, ya. Nah, dia terangkat. Nah, kalau satu contoh dia terangkat, mana ayatnya? Nah, mana ayatnya? Biar saya masuk saudara, seperti itu kira-kira, ya. Ternyata tidak ada ayat, ya, yang menyatakan kalau dia itu terangkat, ya. Tapi kalau perkara dia di surga itu kan haknya Tuhan untuk mengetahui itu, ya. Nah, seperti itu. Dan kalaupun dia di surga, apakah iya kita bisa berdoa di dalam nama orang-orang yang sudah meninggal? Sama aja kita berdoa di dalam nama leluhur. Kan itu leluhur kita, toh. Ya, jadi hal sekecil ini pun kita harus paham. Terlebih saudara-saudara yang masih berdoa di kuburan, ya kan, meminta lagi kepada roh-roh arwah orang mati, ya.
Ya, dikatakan doakanlah kami begini dan begini ya. Ada saja ini. Bertobat saudara kalau masih berdoa kepada roh-roh leluhur. Bertobat saudara kalau masih percaya dengan roh-roh leluhur ya. Masih datang ke kuburan-kuburan bawa sesajen segala macam ya. Bertobat ya. Nah, jadi janganlah engkau sama dan serupa dengan dunia ini. Nah, kalaupun saudaramu yang berdoa atau sembahyang di sana, ya jangan ikut berdoa dan sembahyang. Ya, kalau hanya sebatas membersihkan aja sebagai mengingat kalau dia ada pernah dalam hidup kita ya, sebatas membersihkan ya. Dan lagi pula kalau itu rimbun banyak ular apalagi di samping rumah, bersihkan saja. Tapi kalau untuk berdoa di dalamnya, oh jangan ya. Kita lanjut dulu sedikit lagi nih tadi. Ingat ya, antara orang mati dengan kita itu tidak ada hubungan lagi ya. Nah, dan kedua kita tidak bisa mendoakan orang mati. Jadi kata orang itu di ayat 27, kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya memperingati mereka dengan sungguh-sungguh agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Coba bayangkan bagaimana dia menyampaikan ini, nangis-nangis kali ya kesakitannya. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Ya, ini sebenarnya didikan keras bagi kita yang masih berjuang, yang ada sekarang. Didikan kerasnya di mana? Kembali ke dalam 2 Timotius 3 itu ya. Sejak kecil engkau telah diberikan pengenalan akan kitab suci yang membawamu kepada, yang memberikanmu hikmat dan menuntunmu kepada keselamatan. Ya. Jadi artinya kita memiliki kesaksian Musa itu. Kita memiliki kesaksian para nabi itu. Ada di mana? Tertulis dalam kitab suci. Makanya dibaca tiap hari. Ya. Nah, jawab orang itu, tidak Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh orang yang bangkit dari antara orang mati. Keras banget ya. Keras banget. Jadi di sini ya, perkataan daripada Abraham mengajarkan kita juga supaya tidak mengandalkan manusia. Ya. Terkadang kita kan, udah doakan dulu Bu segala macam. Nah, seperti itu. Kita punya iman. Ya. Kita cukup ajar mereka. Kalau mereka tidak percaya bagaimana? Kita sudah melakukan tugas. Ya. Nah, jadi andalkan Tuhan sepenuhnya dalam hidup saudara. Bahkan dari sisi pribadi ya. Gak usah cari-cari yang namanya hamba Tuhan apa segala macamnya. Cukup ya kalau mau mendengarkan silahkan didengar, tapi jangan berpatokan kepada yang namanya hamba Tuhan tersebut ya. Jangan mengandalkan dia. Saudara punya Tuhan, sama seperti saya punya Tuhan, dan dia ada di dalam kita. Tinggal bagaimana kita merespon di saat dia mengetuk ya. Kita buka hati ya. Karena kalau kita mengandalkan manusia bisa kecewa toh, bisa. Ya. Saya pernah cerita kepada seseorang. Saya mengenal seorang hamba Tuhan yang cukup terkenal di Indonesia ini. Tetapi saya akhirnya mendengar cerita bagaimana parahnya bahkan anak-anaknya, ya, istrinya, ya. Wow, saya pun kaget dengan cerita itu, dan itulah cerita yang sebenarnya karena ini juga bersumber dari keluarganya sendiri ya. Yang tahu persis, tahu betul ya. Bahkan saya diperlihatkan bagaimana kehidupan mereka ya. Nah, saya katakan, wah. Nah, coba kalau sekiranya jemaatnya tahu hal ini, ya, apa yang terjadi? Kecewa toh. Dan sekarang banyak yang tidak tahu itu karena itu kan rahasia iman toh. Nah, dan sekarang juga saya masih merahasiakannya karena saya tidak buka merek ya. Saya tidak buka merek, saya tidak buka nama. Tetapi ini hanya gambaran daripada orang-orang yang katanya terkenal, hebat ya, kita lihat luar biasa ya. Tapi sesungguhnya di dalamnya kekacauan, kemunafikan, kesombongan. Ya. Waktu saya mendengar ini bahkan sampai saya menangis ya.
Saya meneteskan air mata. Saya bilang, Tuhan, alangkah jahatnya mereka di hadapan-Mu ya. Alangkah munafiknya mereka hidup ya. Tetapi saya tidak heran karena sesungguhnya Tuhan telah berfirman ya. Aku tidak mengenalmu, enyahlah daripadaku engkau sekalian pembuat kejahatan. Jadi saya tidak heran kalau orang-orang besar ini ya di hari-hari terakhir tidak memiliki hikmat yang daripada Tuhan. Ya, makanya karena mereka sudah besar menghimbau jemaat untuk dienjus ya, jemaat pun percaya ya, habis gimana dari janggut ke jubah turun ya, semua pun ikut karena himbauan daripada pimpinan. Bagaimana Tuhan nanti tidak menghakimi ini nih ya, bagaimana nanti Tuhan tidak akan berkata engkau hanya menyampaikan ya rekaan hatimu saja kepada mereka dan kau mengatakan itu daripadaku. Aku tidak berfirman kepadamu. Kira-kira seperti itulah nanti ya penghakiman itu. Aku tidak berfirman kepadamu. Engkau menyampaikan kepada mereka hanya rekaan hatimu saja. Dan engkau mengatasnamakan aku. Nah, firman Tuhan di dalam Ulangan dicatat ya. Seorang nabi, jika ia menyatakan segala sesuatu berasal daripada Tuhan, tetapi tidak, maka ia akan mati. Ya. Alangkah disayangkan. Ya. Bagaimana mereka bisa mendengar kemurnian suara Tuhan? Yang dipikirkan uang, nama, jabatan, ya, fasilitas, mengabaikan kualitas. Makanya di akhir zaman ya, baca itu 1 Korintus pasal pertama. Siapa yang Tuhan pakai? Baca Wahyu 3 itu siapa yang Tuhan pakai? Orang-orang kecil yang dianggap hina, yang dianggap bodoh, yang kekuatannya tidak seberapa, ini yang akan Tuhan pakai. Karena Tuhan melihat kemurnian ada pada mereka. Kalau yang besar ini ya, mobil saja sudah Alphard ya kan. Mobil saja sudah mobil mewah. Nanti dapat segala sesuatu, oh ini hadiah saya dari sini segala macam ya. Buat judul-judul ya. Nah, si pembuat mujizat apa tidak mencuri kemuliaan Tuhan itu? Ya. Si pembuat mujizat siapa? Tuhan. Tapi karena judul itu, pikiran manusia siapa? Orang yang ada di YouTube itu. Waktu saya melihat itu, tiba-tiba di sini, seperti meledak. Ya saya bilang, ampuni dia Tuhan. Ya, Tuhan saja menyembuhkan. Tidak pernah itu selalu Tuhan katakan ya, supaya itu jangan diberitahukan kepada orang lain, bukan ditunjuk-tunjukkan segala macam. Ya, nah. Orang sering berkata kepada saya, apalagi dengan penyebutan nama Tuhan yang berbeda. Sebenarnya itu bukan Tuhan yang berbeda, itu nama aslinya. Yahusua itu nama asli. Ya, nah mereka bilang, ya tidak berkuasa. Karena memang saya tidak tipe pencitraan saudaraku. Ya, kalau saya tipe pencitraan, rambut pun seperti ini saya tidak peduli. Ya, karena berbangun. Ya. Tuhan tidak berkenan. Kalau satu contoh kami pelayanan di mana ada pelepasan segala macam ya. Nah, ada yang sakit disembuhkan, posting. Tuhan tidak mau, dan saya tidak mau melakukannya kalau Tuhan tidak berkenan. Ya, karena Tuhan mengajarkan kami bagaimana untuk merendahkan hati. Ya, ya biarlah kalau orang tahu ya silakan orang tahu. Yang jelas bagi kami udah cukup ya. Nah, udah selesai. Bukan harus posting di sosial media. Ya, yang akhirnya tanpa disadari manusia mencari manusianya, tidak mencari Tuhan. Apakah ini nanti Tuhan tidak akan tuntut? Tuhan akan tuntut apalagi ya? Sampai memicu mereka untuk seperti memberhalakan benda. Ada seorang ya, saya tahu Tuhan mengaruniakan dia. Tetapi entah kenapa di saat belum besar sekali, di sini ditaruhkan kalau suatu hari akan ada sesuatu yang salah ya, dan benar apa sesuatu yang salah itu ya, dan mungkin dia bisa merasa kalau itu dari Tuhan, tetapi sebelum itu dilakukannya Tuhan sudah taruhkan di sini ya. Pada akhirnya saya tahu ya, ada dibuat seperti toren air besar sehingga orang berbondong-bondong tidak ketemu dengan beliau pun ambil airnya ya.
Jadi sudah seperti memberhalakan. Karena terlebih bagi yang tidak mengetahui anak manusia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka mengambil air itu. Sudah seperti air apa? Ya? Gak usah saya sebutkan namanya. Nanti saya dicuplik lagi, ya kan? Tapi saudara paham. Apakah mereka tahu kalau sekiranya air itu benar diurapi, kalau pengurapan itu turun dari tangan Yahosua? Yang mereka tahu air itu menyembuhkan. Tanpa saudara sadari, mereka sudah menjadikannya seperti berhala. Ya. Di situ saya melihat Tuhan. Apa yang tadinya Tuhan taruhkan di sini kok terbuka sekarang di hadapan saya. Waktu itu dibuat, ya wow. Dan saya melihat bagaimana sekarang manusia mengeluh-elukannya. Apa Tuhan tidak bersedih dengan ini semua? Ya. Jangan kita bangga dilihat hebat oleh dunia, ya. Terpujilah Elohim. Sedikit pun itu di sini lepas. Ya, bahkan saya selalu mengatakan kalau saya sudah melihat ya seseorang seperti mengandalkan saya didik itu dengan keras ya. Kadang saya diamin lah ya. Supaya dia mengandalkan Tuhan, jangan mengandalkan kita. Ya. Kalau satu contoh berbondong-bondong yang mengeluh-elukan, aduh, bagaimana Tuhan tidak berduka dengan ini? Sementara itu dari mana? Tuhan si pemberi karunia, Tuhan si pemberi anugerah, Tuhan si pemberi berkat, Tuhan si pemberi mukjizat. Ya. Apa Tuhan tidak berfirman, aku tidak mengenalmu, enyahlah daripadaku. Karena sebagai hamba Tuhan kita juga harus mengenal orang-orang yang kita doakan. Apakah mereka datang ya kepada kita dengan mereka itu datang kepada Tuhan, atau hanya sebatas untuk mukjizat saja dalam dirinya? Hanya mukjizat secara jasmani, ya. Untuk apa saudara mendapatkan kesehatan secara jasmani, mukjizat secara jasmani, tetapi saudara kehilangan kemuliaan Tuhan? Bagi saya, waktu saya sakit, saya bilang sama Tuhan, it's okay Tuhan, it's fine, tidak apa-apa, ya. Karena saya hamba Tuhan loh, tapi sakit penyakit itu diizinkan dalam hidup saya, gitu, ya. Saya mendoakan orang sakit dan ada disembuhkan, ya. Bahkan yang lumpuh pun berjalan. Tuhan nyatakan kuasanya. Terus saya batuk-batuk gitu sesak napas pakai tabung oksigen, nggak ada, ya. Tapi saya tahu itu ujian saya. Di sana Tuhan melihat yang saya kejar itu apa, yang saya cari itu apa. Yang saya cari adalah kesehatan secara rohani. Walaupun tadinya tubuh ini sakit, asalkan roh Tuhan tetap diam dalamku. Untuk apa saya sehat? Akhirnya saya bisa bekerja lagi, cari harta dunia, lupa akan Tuhan. Ya. Terakhir, banyak kan orang yang seperti itu, ya. Jadi mohon maaf kalau satu contoh ya, banyak juga telepon-telepon yang saya tidak jawab. Karena apa? Ya. Dan tolong ya, kita diajarkan tata krama juga. Saya ini minta ini kepada para saudara-saudara. Seringkali saya terima telepon ya. Nanti saya terima telepon, halo. Nah, jadi langsung, jadi suami saya selingkuh begini segala macam tanpa perkenalan. Ya, tanpa tanya terlebih dahulu. Ya. Saya kadang kan angkat, nanti kalau tidak diangkat dianggap sombong segala macam karena sudah tidak satu. Sudah banyak loh yang anggap katanya tim doa, ya. Nah, hapus saja nomornya segala macam. Wah, ini orang yang gampang putus asa, ini gampang kecewa, tidak sabaran. Sampai saya katakan, coba saudara dalam posisi saya screenshot itu WA ya. Nah, bahkan sampai ribuan WA tiap hari. Saya sendiri loh yang harus jawab itu, ya. Nah, aturannya kan bersabar, baru 1-2 hari ya. Sedangkan yang berbulan-bulan saja masih ada yang belum saya balas. Tapi langsung kecewa seperti itu. Itu tandanya apa? Mengandalkan manusia. Tuhan ada dalam setiap pergumulanmu. Ya. Kalau satu contoh, dihubungi beberapa hamba Tuhan tidak bisa, berarti itu tandanya Tuhan meminta saudara itu langsung ke dia. Ya. Nah, jadi bagi yang tidak langsung dijawab, di sana kelihatan saudara itu mencari apa? Mukjizat, mencari ketenangan dunia. Ya. Saya lebih senang kalau orang yang datang itu ya
bukan hanya curhat-curhat pergumulan hidup segala macam, tetapi bagaimana supaya dia bisa bertumbuh, berkembang di dalam Tuhan. Oh, kalau saya senang banget melayani seperti ini. Ya, kalau masalah hutang piutang segala macam, di hadapan Tuhan itu kecil. Ya, orang kan kebanyakan punya hutang piutang, pikirannya lebih besar kepada hutangnya daripada kepada Tuhan. Ya, bagaimana Tuhan bisa membukakan pintu berkat bagi hutang-hutang saudara? Ya, makanya saya sampaikan bagi orang yang punya hutang, ya, jangan pikiranmu terlebih besar banyak kepada hutangmu itu dulu. Datang dulu kepada Tuhan, lakukan apa yang menjadi kesukaannya, puji dan sembah Dia. Lakukan pekerjaanmu. Jangan pula hanya berdoa ya. Pekerjaanmu kau abaikan. Ya. Datang kepada Tuhan, puji dan sembah Dia, ya. Ingat, di saat datang kepada Tuhan bukan semata-mata supaya hutangmu dilunasi, tidak. Tetapi bagaimana supaya engkau berkenan di hadapan Tuhan, supaya di saat engkau mati engkau bisa diselamatkan. Itu tujuanmu datang kepada Tuhan. Maka bagaimana Tuhan tidak akan membukakan segala sesuatu, ya. Bagaimana Tuhan tidak akan membukakan berkat-berkat. Ya, andalkan Tuhan sepenuhnya dalam hidup. Jangan andalkan Ibu Heni. Ya, saya terbatas. Nah, akhirnya kan saudara kecewa di saat saya tidak bisa angkat telepon, di saat saya tidak bisa jawab SMS saudara. Apalagi ini sudah aktif ya. Nah, nggak sempat lagi saya chattingan karena kami nanti akan buka langsung, telepon langsung ya. Jadi siapa yang mau kami layani langsung itu. Setiap telepon masuk langsung. Tapi tolong ya, di saat kita pelayanan doa, marilah kita berdoa. Bukan saya harus mendengar saudara cerita sampai 1 jam. Ibu Heni segan kali menutup telepon. Ya, tolong saudara mengerti. Karena kebanyakan kalau saya terima telepon itu bisa sampai jadi begini. Nah, dalam hati Tuhan memang menguji kesabaran ini ya. Jadi bisalah to the point ya. Nah, jadi nanti mungkin saya akan buat ya. Saudara yang minta didoakan, chat terlebih dahulu. Kalau tidak chat mungkin akan sulit saya balas chat. Nah, saudara tulis topik doa yang akan kita doakan. Baru nanti saya akan kasih jadwal ya. Setelah ini sudah aktif, kita akan langsung online. Mari kita berdoa. Ini dengan ibu ini satu contoh ya. Ini dengan Ibu Adi ya. Bu, ini topik doa sudah kami terima. Mari kita berdoa. Ya. Jadi tuliskan topik-topik doa saudara. Baru kita teleponan langsung, kita berdoa. Ya, mohon setuju ya. Karena kalau saya mendengarkan curhatan saudara sampai 1 jam nanti ya, kapan lagi yang lain ya. Nah, dan kalau memang mau teleponan, kalaupun saya angkat sebelum kita ada janjian ya, tolong. Kita kan punya etika ya. Jangan segitu diangkat telepon ya. Diangkat telepon ya. Halo Bu, selamat siang. Jadi begini Bu, suami saya selingkuh ya, hutang saya banyak, bla 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 bla. Tanpa tanya, Bu, bisa konseling, bisa sharing. Kadang posisi saya lagi makan itu. Ya. Akhirnya sering saya jawab, oh, bisa Bu ditunggu sebentar, saya lagi makan. Ya. Itu pentingnya tata krama, kesopan santunan, ya. Dan mohon ya, karena saya sendiri. Jadi ratusan telepon itu bisa masuk 1 hari ya. Jadi tolong kasih ruang yang lain. Nah, ada seorang ibu ya. Bukan hanya satu, banyak ya. Saya bilang mohon maaf, saya sulit memang untuk menerima telepon ibu. Karena kalau ibu teleponan ya, gak ada spasinya untuk saya memberhentikan ya. Kan gak sopan kalau saya matikan. Jadi saya tidak punya spasi karena seperti itu ya. Jadi mengertilah, kita ini pelayanan doa. Jadi banyak yang masih harus dilayani. Jadi saya akan menerima telepon ya, hanya untuk konseling doa ya. Atau ada yang mau dituntun. Satu contoh, Bu tolong jelaskan tentang sahabat, tolong jelaskan. Nah, saya orang baru bertobat, saya mau dibina, saya mau dibimbing ya. Mungkin ini saya akan kasih waktu cukup lama itu. Biasanya saya mau itu ya. Untuk doa ya amin, selesai kita tutup doa ya. Tapi kalau mau pembentukan karakter ya, pembinaan, saya akan layani saudara ya. Kalau untuk doa-doa ingat, saudara pun bisa berdoa, tetapi saya akan mendukung dalam doa ya. Masalah hutang, pergumulan, ingat, jangan persoalanmu lebih besar daripada Tuhan
Ya, Tuhan lebih besar dari pergumulanmu. Tuhan lebih besar dari persoalanmu. Tuhan lebih besar dari masalahmu. Oleh karena itu, seberapa besar pun masalah yang kau hadapi saat ini, datang dan berseru kepada Tuhan, andalkanlah Dia, maka Dia yang akan membukakan segala sesuatu untuk membereskan segala persoalan yang saudara sedang alami. Ya, bukan hanya saudara, saya juga punya pergumulan, saya punya persoalan. Tetapi apa? Saya tidak akan disusahkan dengan pergumulan dan persoalan itu. Saya tidak akan disusahkan dengan segala sesuatu, ya. Saya tidak mau disusahkan dengan apapun dalam hidup saya, ya. Ini pembangunan ini benar-benar ini dengan air mata dan dengan doa. Karena kita tidak ada proposal-proposal segala macam, ya. Bahkan ini masih ada topik doa yang harus kita doakan untuk menutupi segala sesuatu. Tetapi saya bilang sama Tuhan, Tuhan, Engkau Tuhan yang menyediakannya. Sebab ini firman Tuhan mendirikan ini supaya saya bisa maksimal melayani saudara, ya. Tetapi jujur saya terbatas, saya tidak punya apa-apa, ya. Saya tidak punya apa-apa. Tetapi saya melipat tangan kepada Tuhan. Saya katakan, Tuhan, Engkau yang memerintahkan, Engkau yang membukakan, ya. Dan saat ini masih topik doa untuk penyelesaiannya. Tetapi saya tidak pernah disusahkan, ya. Saya hanya percaya walau step by step, ya. Saya harus tetap bersukacita. Saya paling hanya minta kepada teman saya, ya, yang membantu pembangunan ini, tolong bersabar. Di saat berkat Tuhan mengalir, saya bayarkan. Berkat Tuhan mengalir, saya bayarkan, ya. Tetapi saya tidak disusahkan, ya. Dan saya juga berdoa kepada orang-orang yang menolong. Saya bilang, Tuhan berikan kelembutan dalam hatinya untuk bersabar. Karena kita bukan hamba Tuhan yang buat proposal. Tuhan larang saya buat proposal, ya. Biarkan bangunan itu berdiri benar-benar dengan doa dan iman, ya. Walau bangunan sederhana seperti ini, di dalam hati, sahabat yang lalu saya duduk di tempat ini, saya bilang, Tuhan, walau ini hanya bangunan yang sederhana, tetapi hati ini sudah cukup puas, Tuhan. Senang, saya sukacita. Tetapi di situ saya termenung, kenapa ya Tuhan orang tidak pernah merasa puas dalam hidupnya? Sudah berdiri gedung yang besar, masih meminta yang lebih lagi. Inilah namanya perbudakan, ya. Sudah dilihat, oh ini hiasan yang satu, bagus, harganya sekian, satu contoh, ya. Nah, terus ada lagi tawaran-tawaran, ini lebih bagus lagi, beli lagi, beli lagi, ya sudah, ya. Kemana Noel katakan, apalagi latar kita di belakang, ya sudahlah, apa yang ada saja, mau cuma ding-ding sajalah, ya. Yang penting firman yang kita sampaikan, ya. Kalau hanya itu saja yang dilihat mereka, habis gimana, ya, nggak mungkin kan. Nah, hanya untuk supaya saudara lihat tampilan bagus atau hebat, ya, kami harus membeli lagi, nggak usah, ya. Nggak usah, saya bilang nggak usah. Firmannya yang penting, ya. Kalau hamba-hamba yang lain bisa backgroundnya itu ganti-ganti segala macam, ya sudahlah, kita kan apa adanya di dalam Tuhan, nggak kita bawa ini, ya. Yang kita bawa hati yang sukacita kepada Tuhan, ya kan. Jadi saudara juga kalau hanya ini saja yang di belakang kami, ya, jangan saudara berpikir, ini khotbahnya sudah saya dengar kemarin, enggak. Ya, karena hanya ini nanti di belakang, tapi khotbahnya sudah berbeda-beda. Jadi tetap ikuti, ya, tetap ikuti, ya. Nah, hati yang penting, ya, hati yang penuh sukacita. Saya tidak mau diperbudak dengan segala zaman, ya. Karena berkat yang Tuhan berikan itu berkat untuk melayani, ya, berkat yang cukup, bukan untuk apa, untuk membeli kamera yang mantap, membeli apa yang mantap, tidak, ya. Nah, jadi kalaupun satu contoh sering mic-nya kadang ada noise atau apa segala macam, sudahlah, itu kemampuan kita, itu yang kita bisa. Yang penting kedengaran kan suara kami, kan, jelaskan wajah kami, tidak perlu, ya, kecuali kalau satu contoh, ya, itu memang Tuhan berkatkan, ya tetap kita pakai. Tapi kalau namun jadi kami terpancing, karena saya mengingat seorang ibu pernah sampai tidak beribadah hanya karena apa? Hanya karena dia selalu diburu dengan janji iman dan persepuluhan, ya. Jadi saat itu musim lagi tren, ya,
para hamba-hamba Tuhan ya buat foto sebelum ibadah ya kan. Jadi ada foto dulu, entah gerakan seperti ini atau apa. Kalau foto saya itu saja di YouTube ya. Yang dari khotbahnya itu kami screenshot, kami script. Kalau namun saya berpose apa tidak pernah itu ya. Nah, jadi untuk membuat yang seperti itu, saat itu gembala itu butuh kamera berharga 35 juta. Nah, ini kami di wilayah kecil. Jadi jemaat ini ya itu dituntut untuk janji iman untuk membeli kamera dan sound system ya dan peralatan supaya tampak bagus dan tampak hebat di altar seperti itu untuk bisa dimasukkan YouTube ya. Nah, dan jemaat ini pun diburu, akhirnya dia tidak mau beribadah. Ibu ini sakit, dia kena stroke ringan. Saya layani karena saya tahu dia orang kecewa, tapi saya tidak tahu dia pada siapa kecewa. Akhirnya saya bilang, kenapa, ada apa? Kenapa kepahitan kekecewaan ibu terlalu dalam? Akhirnya dia cerita, coba Bu, kami jemaat yang tidak ekonomi tinggi, tetapi kami tetap dituntut. Saya tidak mampu bayar hutang saya saja saya tidak mampu. Jadi saya memilih untuk tidak beribadah karena saya tertekan di saat beribadah. Karena saya tidak pernah memberikan persepuluhan. Habis gimana? Ibu sudah lihat kondisi keuangan kami gimana. Wow, bagaimana tidak miris hati ini. Nah makanya walaupun mic-nya hanya ratusan juta, yang penting suara saya kedengaran toh. Ya, walaupun kamera ini hanya yang murah-murah kan. Ya, nggak usah cantik-cantik kali. Yang penting bisa kita pakai, kita bisa bertemu dengan saudara di sini. Saya bisa melayani saudara, saya bisa menyerukan suara Tuhan. Bagiku itu cukup, ya. Jadi kita juga para hamba-hamba Tuhan, jangan tekan jemaat dengan keadaan cukup lipat tangan saja. Nggak usah buat janji-janji iman, ya. Nah, cukup lipat tangan berseru kepada Tuhan. Apa yang Tuhan sediakan, mau satu contoh ya, saudara menginginkan kamera puluhan juta, kalau yang diberikan hanya 2,5 juta, ya itu yang bisa dipakai, ya sudah pergunakan ya. Jangankan 2,5 juta, kamera kami kemarin hanya berapaan ya, tapi itu kami pakai. Yang penting ada ya. Nah, karena hidup kita tidak diatur oleh penampilan, makanya saya katakan hidup sebagai hamba Tuhan jangan memikirkan pencitraan ya. Foto di sana, foto di sini, upload begini, upload begitu. Enggak. Tuhan tidak menginginkan itu. Sekarang mari kita maju ya. Mari kita maju ya untuk menyerukan. Ini sudah hari-hari terakhir, ini sudah di ujung tanduk ya. Ngapain ya? Buat fasilitas-fasilitas mewah ya. Sementara jemaat kita masih banyak yang berkekurangan. Jemaat masih banyak yang butuh pertolongan, ya. Ratusan ribu pun suara Tuhan disampaikan. Amin Ibu Ajun Susana, ya. Bukan ratusan juta katanya, ya. Nah, tidak penting semua fasilitas, yang penting adalah kualitas. Makanya saya mau kepada saudara-saudari yang ikut dalam live streaming ini, ya. Saya mau mari saudara maju, berjuang ya. Mari sama-sama kita berjuang. Saudara dan saya itu sama ya. Aku anak Elohim, saudara anak Elohim ya. Saya pun harus berjuang mempertanggungjawabkan segala hidup saya di hadapan Tuhan. Saudara pun berjuang ya untuk mempertanggungjawabkan hidup saudara di hadapan Tuhan. Amin. Sama-sama kita berjuang. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Jadi mari kita maju. Tidak saatnya lagi membangun fasilitas dunia, karena segala fasilitas ini akan ditarik. Ya. Bukan hanya ditarik saja, zamannya bencana-bencana besar pun akan terjadi. Ya. Di saat bencana-bencana besar itu terjadi, ya, fasilitas-fasilitas itu pun ada, ini pun ada saatnya akan, hancur lebur, ya, hancur lebur. Jadi bagaimana kita harus membangun fasilitas? Makanya kemarin ada orang yang lagi bangun gereja, ya, bahkan Bu tolong cari
pendana. Bagaimana saya mau mencari pendana untuk membangun gereja katanya, ya kan? Ya, saya tidak tahu akses-akses seperti ini. Ya, nah saya hanya bilang, Pak, karena saya tahu mereka ini kuat dalam pengajaran tentang masa yang akan datang, ya, tentang yang namanya keluar dari perkotaan. Tetapi ini kok saya tahu bangun gereja lagi, besar lagi ya. Ini gerejanya di mana? Pak, Bapak tidak tahu ya apa? Ini kan sudah direncanakan akan segala sesuatu, ya. Nah, dan mereka sebisa mungkin akan memulai itu dari tahun 2025. Jadi saya rasa tidak saatnya lagi loh, saya bilang gitu, ya. Saatnya kita pergi langsung ke jiwa-jiwa. Karena mereka sudah punya tempat, ya. Tetapi membangun lagi yang lebih besar lagi, oh tidak. Kalau sudah ada, sudah dipergunakan itu, ya. Pergunakan itu, ya. Walaupun kita tidak punya apa-apa, seperti Lazarus, asalkan kita masuk surga, ya. Jadi kemarin waktu saya baca si Lazarus ini, ya, wah Tuhan, Lazarus ini menderita, tapi enak sekali di pangkuan Abraham, ya kan? Nah, mari berjuang untuk masuk ke dalam pangkuan Abraham, ya. Nah, mari berjuang untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Apapun yang kamu miliki saat ini, semua itu segala sesuatu yang akan hilang, lepas, selesai, ya. Sebisa mungkin jadikan hidupmu menjadi berkat, berkati sesamamu manusia, ya. Yang berkekurangan dimanapun berkati mereka, ya. Nah, supaya Tuhan pun melihat hidup kita seimbang. Amsal pasal 29. Siapa bersih tegang leher, walaupun telah mendapat teguran, akan sekonyong-konyong diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. Jika orang benar bertambah, bersukacitalah rakyat. Tetapi jika orang fasik memerintah, berkeluh kesahlah rakyat. Orang yang mencintai hikmat, menggembirakan ayahnya. Tetapi siapa yang bergaul dengan pelacur, memboroskan harta. Dengan keadilan, seorang raja menegakkan negerinya. Tetapi orang yang memungut banyak pajak, meruntuhkannya. Orang yang menjilat sesamanya, membentangkan jerat di depan kakinya. Orang yang jahat terjerat oleh pelanggarannya, tetapi orang benar akan bersorak dan bersukacita. Orang benar mengetahui hak orang lemah, tetapi orang fasik tidak mengertinya. Pencemooh mengacaukan kota, tetapi orang bijak meredakan amarah. Jika orang bijak berperkara dengan orang bodoh ini mengamuk dan tertawa, sehingga tak ada ketenangan. Orang yang haus akan darah membenci orang saleh, tetapi orang yang jujur mencari keselamatannya. Orang bebal melampiaskan seluruh amarahnya, tetapi orang bijak akhirnya meredakannya. Kalau pemerintah memperhatikan kebohongan, semua pegawainya menjadi fasik. Si miskin dan si penindas bertemu, dan Tuhan membuat mata kedua orang itu bersinar. Raja yang menghakimi orang lemah dengan adil, tahtanya tetap kokoh untuk selama-lamanya. Tongkat dan teguran mendatangkan hikmat, tetapi anak yang dibiarkan mempermalukan ibunya. Jika orang fasik bertambah, bertambahlah pula pelanggaran, tetapi orang benar akan melihat keruntuhan mereka. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbagailah orang yang berpegang pada hukum. Dengan kata-kata saja seorang hamba tidak dapat diajari, sebab walaupun ia mengerti, namun ia tidak mengindahkannya. Kau lihat orang yang cepat dengan kata-katanya. Harapan lebih banyak bagi orang bebal daripada bagi orang itu. Siapa memanjakan hambanya sejak muda, akhirnya menjadikan dia keras kepala. Si pemarah menimbulkan pertengkaran, dan orang yang lekas gusar banyak pelanggarannya. Keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Siapa menerima bagian dari pencuri, membenci dirinya. Didengarnya kutuk, tetapi tidak diberitahukannya. Takut kepada orang mendatangkan jerat, tetapi siapa percaya kepada Tuhan, dilindungi. Banyak orang mencari muka pada pemerintah, tetapi dari Tuhan orang menerima keadilan.
Orang bodoh adalah kekejian bagi orang benar. Orang yang jujur jalannya adalah kekejian bagi orang fasik. Amsal pasal 30. Perkataan-perkataan Agur bin Yake. Perkataan Agur bin Yake dari Masa. Tutur kata orang itu, "Aku berlelah-lelah ya Allah, aku berlelah-lelah sampai habis tenagaku. Sebab aku ini lebih bodoh daripada orang lain. Pengertian manusia tidak ada padaku. Juga tidak kupelajari hikmat, sehingga tidak dapat ku kenal yang Maha Kudus. Siapakah yang naik ke surga lalu turun? Siapakah yang telah mengumpulkan angin dalam genggamnya? Siapakah yang telah membungkus air dengan kain? Siapakah yang telah menetapkan segala ujung bumi? Siapa namanya dan siapa nama anaknya? Engkau tentu tahu. Semua firman Allah adalah murni. Ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Jangan menambahi firman-Nya, supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggap pendusta. Dua hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati, yakni, jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Jangan mencerca seorang hamba pada tuannya, supaya jangan ia mengutuki engkau, dan engkau harus menanggung kesalahan itu. Ada keturunan yang mengutuki ayahnya, dan tidak memberkati ibunya. Ada keturunan yang menganggap dirinya tahir, tetapi belum dibasuh dari kotorannya sendiri. Ada keturunan yang berpandangan angkuh, yang terangkat kelopak matanya. Ada keturunan yang giginya adalah pedang, yang gigi geliginya adalah pisau, untuk memakan habis dari bumi orang-orang yang tertindas, orang-orang yang miskin di antara manusia. Si lintah mempunyai 2 anak perempuan, untukku dan untukku. Ada 3 hal yang tak akan kenyang. Ada 4 hal yang tak pernah berkata cukup. Dunia orang mati dan rahim yang mandul, dan bumi yang tidak pernah puas dengan air, dan api yang tidak pernah berkata cukup. Mata yang mengolok-olok ayah dan enggan mendengarkan ibu akan dipatuk gagak lembah dan dimakan anak Raja Wali. Ada 3 hal yang mengherankan aku, bahkan ada 4 hal yang tidak ku mengerti. Jalan Raja Wali di udara, jalan ular di atas cadas, jalan kapal di tengah-tengah laut, dan jalan seorang laki-laki dengan seorang gadis. Inilah jalan perempuan yang berzina. Ia makan, lalu menyeka mulutnya dan berkata, aku tidak berbuat jahat. Karena 3 hal bumi gemetar, bahkan karena 4 hal ia tidak dapat tahan. Karena seorang hamba, kalau ia menjadi raja. Karena seorang bebal, kalau ia kekenyangan makan. Karena seorang wanita yang tidak disukai orang, kalau ia mendapat suami. Dan karena seorang hamba perempuan, kalau ia mendesak kedudukan nyonyanya. Ada 4 binatang yang terkecil di bumi, tetapi yang sangat cekatan. Semut, bangsa yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Pelanduk, bangsa yang lemah, tetapi yang membuat rumahnya di bukit batu. Belalang, yang tidak mempunyai raja, namun semuanya berbaris dengan teratur. Cicak yang dapat kau tangkap dengan tangan, tetapi yang juga ada di istana-istana raja. Ada 3 binatang yang gagah langkahnya, bahkan 4 hal yang gagah jalannya, yakni singa yang terkuat di antara binatang, yang tidak mundur terhadap apapun, ayam jantan yang angkuh atau kambing jantan, dan seorang raja yang berjalan di depan rakyatnya. Bila engkau menyombongkan diri, tanpa atau dengan berpikir, tekapkanlah tangan pada mulut, sebab kalau susu ditekan, mentega dihasilkan, dan kalau hidung ditekan, darah keluar, dan kalau kemarahan ditekan, pertengkaran timbul.